Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lelah kita, capek kita untuk mencapai tempat ini menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, malam ini adalah kita kembali akan mengkaji hadis arba'in dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-30. Hari ini saya berikan buku. Ini sebenarnya adalah buku yang diajarkan untuk anak-anak saya, tetapi saya jadikan dalam bentuk buku anak-anak yang di pesantren, di pondok. Tapi dikarenakan ya mungkin bisa dibaca-baca kan. Inilah yang diajarkan di pondok yang di baik di Batam maupun yang ada di Sulawesi. Ya, alhamdulillah, karena alhamdulillah semakin hari semakin bertambah dan inilah yang kami ajarkan kepada mereka. Jadi intisari ajaran itulah yang akhirnya kami buat dalam bentuk buku untuk mereka hafalkan. Ya, karena ini juga yang kami kaji di sini, makanya tak apa-apalah, mungkin bisa dibaca-baca. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 itu adalah hadis yang berasal dari Abi Tha'lab al-Khushani, ya, an Abi Tha'lab al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada faraid fala tudayyihuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuh. Dari Abi Tha'lab al-Khushani, ya, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya, ya, ataupun meninggalkannya. Ya, telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya, dan telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya, ya. Dan juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya, ya, maka janganlah engkau membahasnya. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita awalnya kita masuk kepada takhrij hadis. Sebagian ulama menilai hadis di atas adalah dhaif ataupun lemah. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani. Kenapa dikatakan dia lemah? Yang pertama sekali bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Makhul dari Abi Tha'lab al-Khushani, ya, Jurthum bin Nashir tadi itu radhiyallahu an, ya. Jadi menurut ulama Makhul ini termasuk tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhul ini adalah seorang tabi'in, tetapi tidak pernah mendengar dari Abi Tha'labah secara langsung. Dia tidak pernah mendengar secara langsung daripada Abi Tha'labah radhiyallahu an, meskipun mereka pernah hidup sezaman.
hidup sezaman tapi tidak pernah bertemu. Sehingga hadis ini masuk dalam kategori hadis-hadis yang munqati'. Munqati' itu artinya terputus. Ya, karena yang meriwayatkan setelah Abi Tha'labah ini adalah seorang yang bernama Makhul. Makhul walaupun dia adalah seorang tabi'in, tetapi dia tidak pernah bertemu langsung dengan Abi Tha'labah. Walaupun dia adalah orang yang pernah hidup sezaman. Oke. Kalau seandainya dia pernah hidup sezaman, apakah tidak mungkin itu pernah dia bertemu? Ternyata setelah diteliti, Makhul ini mempunyai kelemahan yang lain, yang biasanya di dalam ilmu hadis dikatakan mudallis. Mudallis itu membuat penipuan sedikit dalam periwayatan hadis, sehingga seolah-olah tersambung, padahal dia tidak tersambung. Ya, ketika dia meriwayatkan dari Abi Tha'labah dan dia tidak pernah bertemu, ya, maka dia munqati, tetapi dia meriwayatkannya seolah-olah bersambung. Ya, seolah-olah bersambung. Maka ini adalah masuk dalam kategori mudallis, ya, karena disebutkan bahwasanya Makhul tidak pernah bertemu dengan Abi Tha'labah. Kalau seandainya dia mudallis, biasanya ada satu perawi antara dia dengan Abi Tha'labah ini yang dihapuskan, tidak disebutkan. Karena dia tidak disebutkan, maka kita tidak bisa memastikan siapa orang antara Makhul dengan Abi Tha'labah, kalau seandainya pun hadis ini adalah hadis yang tersambung. Sehingga kesimpulan ulama, termasuk diantaranya Syekh Al-Albani, mengatakan bahwa hadis ini dihukumi secara sanad dhaif. Dihukumi secara sanad dhaif. Permasalahannya, di dalam kitab Arba'in dikatakan bahwa ia adalah hadis hasan. Al-Imam An-Nawawi juga bukanlah calang-calang orang. Artinya bukanlah seorang ulama yang tidak ahli hadis. Beliau juga adalah seorang ahli hadis. Maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa Al-Imam An-Nawawi menghasankan hadis ini? Karena di dalam akhir daripada hadis tersebut kan dikatakan apa? Hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni wa ghairuhu. Imam An-Nawawi menilainya hasan dikarenakan dia mendapatkan beberapa syawahid. Syawahid ini adalah bisa dikatakan penguat-penguat daripada hadis yang lain yang mempunyai makna semakna dengan hadis tersebut. Seperti misalnya hadis ma halallahu lahu fi kitabi fa huwa halal wa ma harramallahu fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afun, misalnya kan. Jadi di dalam beberapa hadis itu dikatakan bahwasanya yang mempunyai semakna dengan hadis di atas itu, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya maka ianya adalah halal, apa yang diharamkan oleh Allah maka ianya adalah haram. Maka apabila yang tidak dibahaskan, didiamkan, maka sesungguhnya dia adalah sesuatu yang dimaafkan. Ya, ini adalah merupakan hal beberapa hadis yang mencoba untuk menguatkan hadis di atas karena mempunyai semakna. Sehingga Al-Imam An-Nawawi termasuk Syuaib Al-Arnaud menghasankan hadis ini. Akan tetapi ayuhal akhwat, kalau kembali kepada isnadnya, sanadnya, maka kita akan mengatakan bahwasanya sanad itu yang di atas yang disampaikan itu adalah sanad yang terputus. Maka ulama lebih banyak mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi sebenarnya permasalahannya di situ adalah seorang perawi yang bernama Makhul. Kemudian yang kedua, ayuhal akhwat, biografi sahabat perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, yang bergelarkan Abi Tha'labah Al-Khushani. Dia adalah seorang pembesar sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Ya, beliau meriwayatkan 40 hadis dan meninggal di negeri Syam dalam keadaan bersujud pada tahun 75 Hijriah. Ini adalah merupakan hal yang luar biasa ketika dia beribadah, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang doa yang senantiasa dipanjatkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada Allah, ya Allah jangan matikan aku seperti orang-orang kafir yang dicabik-cabik. Itu adalah doa dia. Jangan matikan aku seperti orang kafir. Ya,
Itu yang didoakan. Dan Allah pun akhirnya mengabulkan doanya. Ia meninggal dalam keadaan bersujud di dalam kamarnya ketika melaksanakan sholat malam. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kematiannya sampai putrinya dimimpikan bahwa ayahnya telah wafat. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab Sirah Alamin Nubala. Ini adalah hal yang luar biasa. Artinya ketika dia akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beribadah, itu adalah merupakan tanda-tanda husnul khatimah. Dan kita semuanya saya kira mempunyai keinginan dan niat yang sama bahwasanya kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita perlu persiapan untuk itu. Ya, permasalahan utama banyak manusia sekarang adalah ya, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah tetapi hidupnya tidak mau beramal, ya kan? Jadi manusia sekarang itu mau kecil gembira, besar foya-foya, mati masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Bahwasanya ada hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bahwa kematian pun perlu dicita-citakan. Kematian pun perlu dicita-citakan. Paling tidak kita bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini Jurthum bin Nashir radhiyallahu an. Dia meninggal pada tahun 75 Hijriah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini di dalam beberapa pandangan ulama termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh seseorang, dia ringkas tetapi padat. Ringkas, padat. Paham ya? Ringkas, padat itu. Tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang kata-katanya. Tetapi Masya Allah, isinya sangat dalam. Isinya itu sangat dalam. Ya. Kenapa? Karena ulama akhirnya mengatakan tidak ada satupun hadis yang didapatkan kecuali hadis ini yang di dalamnya menghimpun hukum-hukum baik usuliyah maupun furu'iyah. Baik usuliyah maupun furu'iyah. Karena itulah di dalam hadis ini kita akan dapatkan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ya, dikatakan di sini yang pertama adalah al-faraid. Kewajiban-kewajiban. Yang kedua adalah muharramat, yang diharamkan. Yang ketiga adalah hudud, ketentuan-ketentuan, dan yang terakhir adalah al-maskut anhu, hal-hal yang didiamkan, yang tidak diperbincangkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan innallaha faradha alaikum faraid, ya, innallaha faradha alaikum faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian meninggalkannya. Ya. Kalau kita mengatakan fardu, fardu itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah secara tegas ya kepada hambanya, baik melalui Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun dalil syar'i lainnya. Ya, seperti apa? Salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dan fardu di dalam Islam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan dengan fardu ain, dan yang kedua dinamakan dengan fardu kifayah. Apa perbedaannya? Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan ke atas setiap individu. Ya, kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu. Ya, itu dinamakan dengan fardu ain. Kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu. Seperti misalnya salat. Salat itu adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu. Semua orang wajib melaksanakan salat. Apalagi kalau laki-laki. Karena untuk laki-laki itu tidak ada istilah off dalam salatnya. Ya, yang pernah saya sampaikan, kalau ada laki-laki yang off salatnya hanya 2 kemungkinannya. Dia lagi haid atau dia gila. Ya, itu kalau ada laki-laki yang tidak salat. Ya, karena memang tidak ada. Karena itu dinamakan dengan fardu ain. Dia adalah merupakan kewajiban yang Allah wajibkan ke atas setiap individu. Oke? Dan kalau seandainya dia tidak melakukan, dialah yang mempunyai dosa tersebut.
Dosanya kembali kepada dia. Makanya kata-kata ain itu artinya individu. Ain. Individu itu artinya ain. Ya, makanya katakan fardu ain. Kalau kita mungkin tahunya ain itu mata ya. Ain itu di dalam bahasa Arab, kalau kita membuka kamus, dia mempunyai 75 arti lebih. Ya, mempunyai 75 arti lebih. Salah satu arti daripada ain itu adalah individu. Maka kalau orang mengatakan fardu ain adalah fardu yang diwajibkan atau kewajiban yang diwajibkan ke atas setiap pribadi muslim, kepada setiap individu muslim. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah bagaimana? Fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Namun jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya, maka muslim yang lainnya terbebas dari kewajiban itu. Ya, maka muslim yang lainnya terbebas daripada kewajiban itu. Namun, jika tidak ada satupun yang mau melaksanakannya, maka seluruh orang muslim di tempat itu akan berdosa karena meninggalkan fardu kifayah itu. Ya, biasanya kalau seandainya kita ditanya contoh daripada fardu kifayah apa? Contoh daripada fardu kifayah? Jenazah, menguruskan jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya tidak perlu semua orang juga turun untuk mengurusi jenazah, tidak. Tetapi kita akan berdosa kalau seandainya ada jenazah dan tidak ada yang mengurus. Ya, kita akan berdosa. Maka ini masuk dalam kategori fardu kifayah, ya. Ini yang masuk dalam kategori fardu kifayah. Jadi ada fardu, ya, ada fardu kifayah. Fardu ain, ada fardu kifayah. Selain daripada itu, ada yang dinamakan dengan perkara-perkara sunnah. Dan tentu saja perkara-perkara sunnah ini adalah sesuatu yang berada hukumnya itu di bawah fardu tersebut, sunnah itu. Ya, tetapi kita juga tidak boleh meremehkan yang namanya sunnah ini. Ya, dan fardu yang pertama tadi dikatakan perkara fardu itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada perkara-perkara sunnah. Tetap kita dahulukan yang namanya fardu, ya. Dinamakan yang namanya fardu. Tetapi setelah itu kita juga boleh melakukan yang namanya perkara-perkara sunnah. Jangan sampai meremehkan perkara-perkara sunnah. Tetapi yang masalah sekarang, banyak orang yang membolak-balikkan ini. Yang sunnah didahulukan daripada yang fardu. Sebagai contoh misalnya, sholat taraweh. Kadang-kadang ada orang yang miss sholat isya, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk sholat taraweh. Tetapi padahal kalau seandainya dia fikirkan, yang mana yang fardu? Isya yang fardu. Dibandingkan yang sholat taraweh tersebut. Atau sebaliknya, ada juga orang yang bersungguh-sungguh sholat tahajud malam. Setelah itu dia tidur, sholat subuh. Padahal yang wajib yang mana? Yang wajib itu adalah sholat subuhnya. Sebesar apapun yang dinamakan dengan qobliyah subuh, kan ada qobliyah subuh kan? Di dalam hadis dikatakan apa? Besarnya, pahalanya sebesar apa? Langit beserta isinya, apa namanya? Dunia beserta isinya. Tetapi kalau seandainya dipertanyakan mana yang perlu dan wajib untuk kita lakukan, sholat subuhnya atau qobliyah subuhnya? Kalau seandainya mau ditanya mana yang lebih fardu, ya otomatis yang sholat subuhnya. Jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga perlu untuk mengetahui mana yang afdaliyah. Sama orang, Masya Allah, senyumnya bukan main. Alhamdulillah, bertemu dengan istri di rumah, langsung jadi macan. Jangan seperti itu. Itu istilahnya beda, itu beda. Artinya kita harus bisa mengetahui ya mana yang harus lebih diperbaiki dibandingkan yang lainnya. Ya kan ada juga yang seperti itu. Ya. Wah, kalau membantu orang lain, Masya Allah, Subhanallah, itu cepat sekali. Tetapi kalau keluarga sendiri, tidak. Ini juga kita perlu untuk melihat mana yang afdaliyah. Ingat, nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak itu lebih wajib daripada membantu orang lain.
Oh, kalau membantu orang lain, Masya Allah cepatnya, tetapi untuk di rumah sendiri, tidak. Ini juga terbalik. Maka kita perlu untuk mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, ya ikhwal akhwat, al-hudud. Ya, al-hudud. Hudud yang biasanya dinamakan dengan batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah ini merupakan kata yang memang banyak dijumpai di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak dijumpai. Dan ayyuhal ikhwah, kalau kita mencoba untuk melihat di dalam Al-Quran, makna hudud di dalam Al-Quran juga berbeza-beza. Yang pertama itu artinya adalah aturan-aturan, ya. Jadi yang pertama itu aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Maka ya ikhwah, kalau kita berkata hudud, ada yang biasanya dinamakan dengan had. Yang banyak sekali orang itu hudud, tapi dia tidak tahu apa itu yang dinamakan dengan hudud. Hudud itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Ya, makanya kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an, hudud itu juga banyak. Misalnya saja haddus sariqah, aturan-aturan di dalam hukum mencuri misalnya. Hadduz zina, aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan di dalam masalah zina misalnya. Itu semuanya adalah masuk dalam kategori hudud. Masalah talak misalnya, perceraian. Di dalam Al-Qur'an dikatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih. Tilka hududullah. Ada kata-kata tilka hududullah, fala ta'taduha. Artinya apa di situ? Itu adalah aturan-aturan Allah. Jangan engkau melanggarnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah membicarakan berkenaan dengan masalah talak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hududullah. Itu adalah aturan-aturan Allah dan jangan engkau melanggarnya. Jangan engkau melanggarnya. Ini contoh, ini adalah makna pertama. Makna yang kedua artinya adalah, kalau tadi kan artinya aturan-aturan ya. Yang kedua artinya adalah larangan-larangan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja berkenaan dengan masalah puasa itu. Ya, jadi uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian Allah mengatakan apa? Tilka hududullah fala taqrabuha. Ya, ini berbicara masalah puasa. Ya, yang mana dihalalkan pada waktu malam hari itu untuk bercampur dengan istri. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kamu diperbolehkan untuk mencampuri istrimu tapi hanya malam hari. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, pakaian bagi mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka campurilah mereka pada waktu malam. Cukup waktu malam saja. Makanya di akhir ayat itu Allah mengatakannya wa tilka hududullah. Itu adalah larangan-larangan Allah. Wala taqrabuha. Jangan coba-coba engkau dekati. Ya, itu makna daripada makna kedua daripada hudud itu, had. Kemudian yang ketiga, hudud atau had itu biasanya diartikan sebagai sanksi. Tahu sanksi ya? Bukan ragu, tetap hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya orang yang berzina. Kan ada hukumannya yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis berkenaan dengan masalah pencurian, ya, masalah pencurian yaitu wanita makhzumiyah,
Masih ingat itu kisahnya kan? Ada seorang wanita Makhzumiyah. Yang namanya Makhzumiyah ini adalah sebuah kabilah di Mekah yang sangat-sangat dihormati. Dia masih satu kabilah dengan Khalid ibn Walid. Dia masih satu kabilah dengan Al-Walid ibn Mughirah. Ada Al-Makhzumi. Ada yang masih ingat itu kan, Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi yang mengaku dirinya the special one di zaman itu. Ya, dia mengaku dirinya sebagai orang yang paling hebat karena memang Allah memberikan kepada dia anak yang banyak. Anak yang banyak pada saat itu adalah merupakan hal yang luar biasa, bisa dibanggakan. Kemudian yang kedua, dia mempunyai harta berupa kambing dan binatang ternak itu. Dalam riwayat hadis dikatakan itu memanjang antara Taif dengan Mekah. Ada yang pernah ke Taif? Ya kan? Taif dengan Mekah itu kalau pakai bus itu berapa jam? 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kata dalam riwayat dikatakan banyaknya kambing ataupun onta daripada Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzuminya yang kita berikan sebagai penekanan di sini. Itu membentang antara Taif dengan Mekah. Full. Anda bisa bayangkan betapa kayanya dia. Ada seorang dari kabilahnya Al-Makhzumiyah, wanita yang mencuri. Orang Quraisy pada saat itu kebingungan, apa hukum yang pas untuk dia? Kenapa? Ini wanita-wanita yang terhormat. Ya, dan mereka tidak terbiasa menghukum wanita yang terhormat. Karena mereka tidak terbiasa menghukum wanita-wanita yang terhormat ini. Sehingga akhirnya mereka bersepakat, sudahlah, mintakanlah ampunan kepada Nabi. Ya, minta ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dalam keadaan bermusyawarat begitu, terlihatlah dan ternampaklah di antara mereka itu Sa'id bin Zaid. Antum tahu Sa'id bin Zaid ya? Sa'id bin Zaid ini adalah anak daripada Zaid bin Harithah. Anak daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu sendiri adalah bekas anak angkatnya Nabi, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukainya. Dan ketika dia punya anak yang bernama Sa'id bin Zaid, Nabi pun seolah-olah menganggapnya itu adalah cucunya. Makanya dia sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika mereka melihat Sa'id bin Zaid, kata mereka, kita sudah dapat orang ini. Oke, sekarang Sa'id bin Zaid pergi menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakan kepada wanita ini keringanan hukuman. Ya, keringanan hukuman. Mereka tahu bahwasanya Zaid ini, Usama bin Zaid, Usama bin Zaid, bukan Sa'id bin Zaid. Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid ini adalah nama seorang sahabat. Usama bin Zaid ini adalah merupakan kesayangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita yang mencuri dan dia adalah dari golongan yang syarif gitu, orang-orang yang terhormat daripada kalangan kita ya Rasulullah. Boleh tidak? Ya, keringanan hukuman, jangan dipotong tangannya lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada dia, atashfa fi haddin min hududillah. Ada kata-kata hudud di situ kan? Adakah engkau memberikan syafaat pembelaan untuk membatalkan hukum had yang Allah telah tetapkan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan dia berkata, innama ahlakal ladzina qablakum idza sariqa fihim syarif, ya, taraku wa idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi hadda. Ada kata-kata had lagi kan, hudud lagi. Jadi Nabi naik di atas mimbar dan mengatakan, ini yang menghancurkan kalian. Kenapa? Ini yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kalian ini, kalau seandainya ada pencuri dari golongan orang-orang terhormat, taraku, mereka tinggalkan. Tetapi kalau pencurinya itu dari orang-orang golongan yang biasa-biasa saja, aqamu alaihil had, mereka langsung memberikan hukuman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah, anak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuri, maka pun saya akan memotong tangannya.
Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua itu adalah al-hudud. Yang pertama tadi adalah al-faraid, yang kedua adalah al-hudud. Yang ketiga di sini dikatakan al-muharramat. Ya, al-muharramat. Di situ dikatakan wa harrama asya' fala tantahikuha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya. Allah ketika mengharamkan yang namanya sesuatu, ya, maka kita tidak boleh mendekatinya. Ya, dan yang jelasnya segala macam bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Maka kita mempunyai kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Allah melarang, oke. Jangan dekati. Allah yang melarang, stop. Kenapa? Allah tahu berkenaan dengan hambanya. Karena dia yang menciptakan kita. Ya, Allah yang menciptakan kita. Maka kita tahu mana yang terbaik untuk seorang manusia. Maka segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dekati. Lebih baik jangan mendekatinya. Allah ketika mengharamkan yang namanya, mohon maaf ya, khinzir. Apakah memang begitu saja? Ada orang yang berkata, oh khinzir itu dagingnya paling enak. Apakah memang demikian misalnya? Ya, tetapi pasti kalau seandainya Allah mengharamkan sesuatu, itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Makanya berkenaan dengan hal-hal yang haram ini, kalau Allah yang menyatakan, sudah, jangan sampai kita mendekatinya. Oke? Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, perkara-perkara yang haram ini itu sudah disampaikan oleh Allah baik di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, yang terakhir, perkara yang ada di situ adalah apa? Al-maskut anha. Al-maskut. Al-maskut itu dari kata-kata sakata, yang didiamkan, ya. Yang didiamkan oleh syariat. Maksudnya didiamkan oleh syariat ini tidak ada penjelasan apakah itu diwajibkan, tidak juga dijelaskan bahwa ada batasan, juga tidak terlarang. Maka di dalam hal ini dia termasuk hal-hal yang halal. Maka nggak perlu dipertanyakan lagi. Makanya di dalam hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sesuatu untuk banyak bertanya. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya, wa karihalakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Ya. Dan Allah itu benci qila wa qala. Qila wa qala itu katanya. Biasanya kata-kata banyak yang banyak berkata katanya, dan katanya ini banyak bohongnya juga. Qila wa qala. Kemudian ada juga wa kasratus su'al, banyak bertanya. Tetapi yang dilarang banyak bertanya ini pertanyaan-pertanyaan yang apabila ditanyakan, tapi ini terjadi di zaman Nabi ya, yang mana syariat belum sempurna pada saat itu. Tetapi sekarang sudah sempurna yang namanya syariat. Maka Anda boleh bertanya berkenaan dengan masalah agama, silakan. Ya, tetapi tetap dilarang untuk membuat sebuah pertanyaan yang memang tidak perlu untuk ditanyakan. Ya, saya itu teringat dengan kata-katanya Gus Dur. Gus Dur itu presiden yang keempat Indonesia itu. Ya, tiba-tiba ada Gus Dur. Gus Dur ditanya, ada seseorang tiba-tiba datang ke Gus Dur, Gus. Ya, kata Gus Dur, kenapa? Saya mau tanya, silakan, kata Gus Dur. Kata orang itu, kalau saya di bulan, gimana cara saya sholat menghadap kiblat? Kata Gus Dur waktu itu, nanti kalau kamu sudah sampai di sana, telepon saya, nanti saya jelaskan. Iya, karena memang ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang tidak perlu ditanyakan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang mempunyai pemikiran yang lain-lain, ya, lain-lain, sehingga kadang-kadang pemikirannya tidak bisa diterima. Ya. Sudahlah, apa yang Allah Subhanahu wa taala
Al-maskut anha, yang tidak ditanyakan itu, tidak disampaikan oleh Nabi, tidak perlu banyak ditanyakan hukumnya. Itu di zaman ketika masih turun yang namanya syariat. Kalau sekarang silahkan ditanyakan. Maka ya wal akhwat, banyak contoh sebenarnya berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak dilarang. Ya, contoh misalnya jenggot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh untuk menyimpan jenggot, ya kan? Tapi di wajah manusia ini bukan hanya jenggot yang ada alis, ada bulu mata. Jangan sampai suatu hari ada lagi yang bertanya, Ustadz, hukum mencukur bulu bulu alis bagaimana? Misalnya. Ini memang tidak ada contohnya dari pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulu dada misalnya gimana? Apakah perlu untuk disimpan atau tidak? Itu tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya sudah tidak ada, sudah, ya terserah Anda mau diamkan, Anda mau ini, silahkan. Ya, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa ada hal-hal yang didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu diotak-atik. Yang sudah didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu untuk dipertanyakan. Ya, kalau seandainya memang hal itu adalah hal yang memang tidak perlu untuk dipertanyakan. Baik, ayyuhal ikhwah, perlu untuk kami sampaikan begini, bahwasanya sesuatu yang didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih kepada yang berkenaan dengan masalah muamalat. Makanya kita itu mempunyai kaidah. Kaidahnya apa? Ya, al-aslu fil ibadat at-tahrim illa ma dalla ad-dalilu ala ijabihi. Ya, wal aslu fil muamalat al-hil illa ma dalla ad-dalilu ala tahrimihi. Asal segala sesuatu di dalam masalah ibadah itu adalah diharamkan sampai ada dalil yang membolehkan atau mewajibkan. Tetapi sebaliknya dalam masalah muamalat asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah cukup dipegang. Cukup dipegang, insya Allah cukup. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, tinggal pertanyakan, ini masuk dalam kategori ibadah atau muamalah? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan ini ibadah, mana dalilnya? Karena asal dalam segala sesuatu berkenaan dengan masalah ibadah, itu kan di dalam kaidahnya adalah at-tahrim. Diharamkan dulu. Kalau seandainya ada yang mengatakan boleh, baru kita laksanakan. Tetapi asal ibadah, asal muamalat. Muamalat itu apa ya? Soal duniawi, itu asalnya adalah boleh sampai ada yang mengharamkannya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, itu dia melihat ada kebiasaannya orang-orang yang ada di Madinah itu mengawinkan yang namanya kurma. Dia kawinkan kurma. Nabi pernah melarang, jangan lakukan itu, biarkan, kata Nabi. Mereka lah kawin dengan sendirinya lah. Ketika seperti itu, tiba-tiba tidak berhasil. Panennya tidak berhasil. Sehingga mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu melarang kami untuk kawinkan. Ternyata tidak berhasil ya Rasulullah. Ini perkara duniawi atau perkara ibadah ini? Duniawi ini. Maka ketika Nabi mengetahui bahwasanya tidak berhasil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oke lah, kembali seperti dulu. Kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu berkenaan dengan perkara dunia kalian. Ya, selama tidak melanggar hukum, silahkan. Selama tidak melanggar aturan agama, silahkan. Begitu juga dalam keadaan, begitu juga kita berpakaian. Berpakaian itu tidak ada aturan-aturannya yang harus warnanya begini, tidak kan? Memang ada beberapa dalil yang berkenaan dengan warna-warna tertentu yang dilarang bukan dilarang, yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam berpakaian itu, yang penting dia adalah menutupi aurat. Yang penting dia menutupi aurat. Itu aja kalau seandainya dalam berpakaian. Kalau sudah menutupi aurat, bahan pakaiannya adalah bukan bahan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya, ya tidak mencolok, tahu mencolok ya, terlalu ini, maka itu diperbolehkan, silahkan. Karena itulah memang
dalam hal-hal yang didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan berinovasi. Tapi itu di dalam masalah muamalah. Dalam masalah ibadah, stop sampai ada dalilnya. Wallahu taala a'lam. Baik, ayolah wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-31. Masih ada waktu? Hadis yang ke-31. Saya akan baca hadis yang ke-31 di sini. An Abil Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid sahihah, bi asanid hasanah. Dari Abu Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amal yang apabila aku kerjakan maka Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Beliau menjawab, zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Takhrij hadis, ya. Hadis ini adalah hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rawdatul Ukala oleh Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Mu'jamul Kabir oleh At-Tabrani, Hilyatul Awliya Abu Nuaim Al-Asbahani, Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, Al-Kamil oleh Ibnu Adi, Ad-Du'afa oleh Al-Ukhaili. Periwayat hadis adalah Abu Labbas Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Tha'labah bin Harithah bin Amru bin Khazraj bin Sa'id bin Ka'ab bin Al-Khazraj Al-Ansari As-Sa'idi. Beliau lahir 5 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ya, menurut sebagian ulama nama beliau sebenarnya adalah Hazan yang berarti bersedih dan sulit. Kemudian diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sahal. Jadi awalnya namanya itu adalah Hazan. Hazan itu kalau bahasa Arab artinya sedih, al-huzn, ataupun dia artinya adalah susah. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti oleh Nabi, ya, dari susah menjadi mudah, Sahal, ya, Sahal. Saya juga teringat dulu itu waktu kuliah di Madinah, ada seorang teman juga namanya Abdul Hayah. Abdul Hayah. Ketika di absen ataupun dibaca namanya oleh pensyarah waktu itu, pensyarah langsung berkata, anta Abdul lil Hayah. Abdul Hayah itu artinya hamba kehidupan. Ya, hamba kehidupan. Kata dosen ataupun pensyarah waktu itu, kamu kalau pakai nama ini bisa syirik ini, karena artinya itu hamba kehidupan. Akhirnya oleh pensyarah tersebut diganti namanya menjadi Abdul Hayy. Abdul Hayy itu artinya hamba yang maha hidup. Ya. Dari Abdul Hayya menjadi Abdul Hayy. Itu. Taib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengganti namanya menjadi Sahal. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai nama yang baik dan penuh dengan at-tafaul, optimisme. Jadi ayolah ketika memberi nama anak itu juga tolong ya diberikan nama yang bagus lah, ya, diberi nama yang bagus. Ada beberapa nama di Indonesia itu, ada beberapa nama yang agak lucu. Pernah itu dibuat, ya, ditampilkan di televisi. Ada orang yang namanya Tuhan, satu kata Tuhan. Jadi ini masalah kalau seandainya sudah seperti itu, ya, karena sangat mungkin diartikan dengan arti yang jelek. Ya, ini jadi ada juga orang ini, wallahu alam ini benar atau tidak, tapi saya pernah mendengar ceritanya. Ada anak yang dinamakan dengan Tony. Tony, akhirnya temannya berkata, Tony ini dari mana? Ini bukan nama Islam ini. Kata dia, ada. Ini ada di dalam Al-Quran. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada Tony.
Jadi ini kata-kata seperti ini tolong betul-betul harus diperhatikan, karena jangan sampai memberi nama itu dengan nama-nama yang tidak bagus. Ya. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat. Apa makna dalam hadis ini? Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan masalah zuhud. Zuhud dari kata-kata zahada yang artinya adalah meninggalkan. Ya. Secara istilah definisi zuhud itu banyak kembali kepada definisi yang diberikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kemudian dinukil oleh Abi Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada orang ketika berbicara masalah zuhud itu salah makna. Mereka memaknakan zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali. Sehingga yang terjadi akhirnya dia sudah tidak mau lagi. Yang dia lakukan hanya di dalam masjid saja. Zikir aja. Ya. Sambil mengharapkan ada orang yang memberikan dia makan. Ini juga bukan bagian daripada zuhud. Ada juga orang berzuhud sampai tidak makan. Ya, ini juga bukan bagian daripada zuhud kalau sampai tidak makan. Ada juga orang yang zuhud sampai tidak mandi. Nah, ini masalah semua ini. Ini semuanya adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal makna daripada zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita kepada akhirat. Yang mampu mengalihkan perhatian kita kepada akhirat dari perkara-perkara duniawi. Ya, dari perkara-perkara duniawi. Makanya Masya Allah, kalau mau lihat contoh zuhud yang bagus itu adalah pedagang-pedagang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Begitu azan saja kan dia tinggalkan itu barang-barangnya. Toko emas dia tinggalkan, mana ada ditutup. Biasanya kan tidak ditutup kan, dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja. Dan mereka begitu yakinnya untuk menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bagian daripada zuhud seperti itu. Bukan yang dinamakan dengan zuhud itu langsung meninggalkan yang namanya dunia sama sekali sampai dia tidak mau bekerja sama sekali. Ini adalah zuhud-zuhudan, ini bukan zuhud yang sebenarnya. Ya, jadi yang dinamakan dengan zuhud itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, makanya di dalam hadis yang lainnya dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat baginya. Segala sesuatu yang tidak ada manfaat baginya itu ditinggalkan. Itulah keislaman yang baik. Itulah keislaman yang baik. Dan yang perlu untuk kita ketahui, memang setiap tubuh kita ini ada haknya. Mata ada haknya, mulut ada haknya, tubuh ada haknya. Ya, perut ada haknya, syahwat ada haknya. Ini semuanya perlu untuk diberikan. Ini semuanya perlu untuk diberikan. Islam juga tidak mengatakan, jangan pergi untuk jalan-jalan. Tidak juga. Islam tidak pernah mengatakan demikian. Boleh, silakan. Tetapi selama hal tersebut memberikan manfaat. Ketika kita misalnya jalan, kita di atas ferry misalnya, yang teringat adalah, Masya Allah, ini adalah merupakan nikmat Allah kepada kita, di mana Allah memperjalankan kita di atas ferry dengan aman, nyaman misalnya. Jadi hal-hal seperti itu perlu untuk kita timbulkan. Bukan semata-mata pergi aja, tidak. Jadi harus ada manfaat dari apa yang kita lakukan. Ya, itulah bagian daripada zuhud di situ. Kemudian ada istilah lain daripada zuhud, ya, biasanya tidak bisa dibedakan, yaitu apa? Wara. Ya. Jadi zuhud di sini oleh para ulama diartikan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Jadi kalau seandainya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, bukan hanya yang haram, tetapi sesuatu yang mungkin mubah dia juga tinggalkan karena mengejar sesuatu untuk akhiratnya. Itu zuhud.
Ya, itu zuhud. Jadi bukan hanya yang haram, meninggalkan sesuatu bukan hanya yang haram, bahkan yang diperbolehkan sekalipun, kalau dia lihat bahwa itu tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, kalau waktu Islam memperbolehkan kita rehat atau tidak? Ya, memperbolehkan kita rehat. Tetapi kalau seandainya tidur mulai pagi sampai malam, ya, dengan alasan misalnya dia dalam keadaan berpuasa, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini juga tidak. Jadi orang-orang zuhud itu betul-betul mampu untuk mempergunakan waktunya sebaik mungkin untuk mendapatkan akhiratnya. Walaupun itu mungkin adalah sesuatu yang mubah. Ya, walaupun itu sesuatu yang mubah. Karena dia mengejar yang namanya akhirat. Akhirat oriented istilahnya begitu kan. Orientasinya adalah akhirat, itulah zuhud. Ya. Sedangkan waro adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat ketika di akhirat. Karena segala sesuatunya kan pasti akan dipertanyakan. Ya. Saya itu berkali-kali ditanya berkenaan dengan hukum rokok. Berkali-kali. Ustadz, apa hukum rokok? Jawaban saya singkat, karena walaupun saya terangkan dari A sampai Z, tetap dia tidak terima kan. Jadi saya hanya bilang begini aja. Kalau seandainya antum dapat menjawab nanti pertanyaan Allah kenapa engkau merokok, silakan. Selesai masalah. Karena segala apa yang kita lakukan kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukankah seperti itu? Kalau kita mempunyai jawaban, silakan. Ya, silakan kalau kita memang mempunyai jawaban untuk itu. Ketika Allah bertanya, bahkan duduknya kita hari ini di tempat ini pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanyakan. Cukup itu aja. Simple saya berikan jawaban. Yang penting kita mampu untuk mempertanggungjawabkan, karena semua orang pada hari kiamat nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang antum lakukan. Antum pun tidak akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Semua orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Selesai. Maka disinilah muncul yang namanya zuhud dengan wara. Silakan. Ya, ada orang yang merasa dirinya ulama, ustadz misalnya. Kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita tidak sesuai. Ketika kita kasih tahu juga mungkin dia tidak mau mendengar. Silakan, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Selesai masalah. Kenapa kita menaruh jenggot, kenapa kita cukur kumis, kenapa kita berpakaian seperti ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang tersisa. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari itu keluar dan dia mencari makanan, dan setelah makan apa kata Nabi? La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala apa kenikmatan yang engkau rasakan hari ini pasti akan ditanya pada hari kiamat kelak. Pasti akan ditanya. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah hal-hal yang ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan zuhud itu ada 3 bentuk. Pertama, meninggalkan yang dilarang. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Ya, Imam Ahmad membagi zuhud itu menjadi 3. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Apa-apa yang diharamkan ditinggalkan. Ini zuhud, tetapi zuhudnya orang awam ini. Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan akan tetapi melebihi kebutuhan. Keperluan. Ini adalah zuhudnya orang-orang khusus. Jadi boleh, tetapi kalau berlebihan membahayakan, maka dia pun tinggalkan. Ya, tidur boleh, banyak tidur jangan. Bercanda boleh, banyak bercanda stop. Ya. Ketawa boleh, tapi terlalu banyak ketawa. Takut juga kalau seandainya dikatakan gila kan, kalau banyak ketawa. Ya, ini semuanya hal-hal yang perlu untuk kita pertimbangkan sebenarnya. Ya, kita ingin ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan itu akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu yang kita cari. Hanya itu yang kita cari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang arifin. Orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Ya,
Artinya apa? Ini ada beberapa zuhud, ya. Ketika misalnya ada sesuatu itu adalah sesuatu yang halal, boleh dilakukan, tetapi dia tinggalkan demi akhiratnya. Taib. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk meraih sifat zuhud. Di antaranya, memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Dengan begitu ia dapat mengalahkan godaan syaitan dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang sementara. Maksudnya bagaimana? Bahwa untuk mencapai zuhud tersebut, senantiasa kita ingat yang namanya kematian. Senantiasa kita ingat yang namanya kematian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsiru hadimul lazzat." Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Al-maut, kematian. Dengan senantiasa mengingat kematian, maka kita terbiasa termotivasi untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan dan mencoba untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Juga dapat memperlambat proses hisab karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat tersebut. Jadi yang kedua adalah mencoba untuk senantiasa mengingat segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kita mempergunakan kenikmatan itu? Mata, bagaimana kita mempergunakan kenikmatan tersebut. Mulut, bagaimana kita mempergunakan kenikmatan tersebut. Tangan, bagaimana kita mempergunakan kenikmatan tersebut. Ini semuanya kalau seandainya kita ingat, maka kita akan mempergunakan apa yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah, serta senantiasa meyakini bahwa dunia ini adalah terkutuk. Bukan saya mengatakan terkutuk, tetapi Nabi mengatakan mal'unun, ya, ad-dunya wa ma fiha illa dzikrullah. Terlaknat dunia dan apa yang beserta apa isinya, kecuali orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia terlaknat, orang itu tidak akan pernah lebih mencintai dunia dibandingkan akhiratnya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah pun sudah memberikan kita beberapa panduan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih penting daripada duniamu, lebih penting daripada duniamu. Ya, lebih penting daripada duniamu, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian ayyuhal ikhwah, menyadari bahwa umur kita ini sangat terbatas. Menyadari bahwa umur kita ini terbatas. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, namun ketika dia meninggal, hartanya tidak dapat menyelamatkannya. Hartanya tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan kalau seandainya kita dikubur dengan harta sekalipun, insya Allah malaikat yang bertanya itu tidak akan pernah bisa diraswah. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti kubur dengan ini, dengan uang, dengan harta saya untuk apa? Nanti kalau ada malaikat mungkar dan nakir, saya bilang, tak payahlah beri pertanyaan, nanti saya kasih. Tapi sebenarnya pertanyaan ini kan sama dengan exam, ya. Exam istilahnya ujian, ya. Ujian yang soalannya sudah dibocorkan sampai dan jawabannya ada, itu soalan yang ada di kubur. Ya, mana ada exam sekarang yang soalannya diberikan? Soalan yang ada jawabannya, yang kita tahu jawabannya itu adalah soalan kubur. Tapi banyak orang yang tidak bisa menjawabnya ketika sudah berada di bawah kubur. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas menguburkan orang, Nabi senantiasa berkata, "Salu li akhikum at-tathbit, fa innahu al-ana yus'al." Minta, mohonkan untuk temanmu, saudaramu agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Maka inilah yang perlu untuk kita persiapkan. Tidak ada satupun orang yang akan terbebas dari yang namanya kematian. Setiap nyawa,
Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, kalau berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu kata-kata yang pernah saya dapatkan daripada kiai ataupun ustadz saya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.